Hai teman-teman dan halo buat C. Ivon selaku dosen yang bersangkutan dengan mata kuliah akuntansi manajemen ini. Di sini kami akan menjelaskan proyek UAS akuntansi manajemen, yaitu analisis laporan internal dan eksternal di PT Happy Potato. Anggotanya ada Shanice, Rachel, Sapira, Shirley, dan saya sendiri Saralena. Oke, kita mulai dari yang paling pertama. Ada identitas perusahaan. Nama perusahaan PT Happy Potato, jenis usaha yaitu usaha manufaktur, bidang usahanya kuliner atau makanan ringan. Operasional kantor Senin sampai Minggu jam 8 WIB sampai dengan jam 17 WIB. Lokasinya di Komplek Gedung Baharaja Blok D nomor 8 Tanjung Uncang, Batu Haji, Kota Batam, Kepulauan Riau. Identitas perusahaan PT Happy Potato. Visi, menjadikan perusahaan yang menciptakan keripik kentang yang sehat dan berkualitas serta dapat membuat konsumen merasa senang setelah mengonsumsinya. Misi yang pertama, selalu melakukan penelitian terhadap kesehatan makanan ringan, terutama pada produk keripik kentang. Yang kedua, mempertahankan standar produk yang diproduksi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk. Dan yang terakhir, mengutamakan kepuasan konsumen terhadap produk Happy Potato. Identitas perusahaan. PT Happy Potato adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan ringan yang memproduksi keripik kentang dengan merek Happy Potato. Lalu perusahaan ini didirikan pada tanggal 13 Januari 2016 yang berada di Kota Batam. Saat ini dengan keahlian dan pengalaman yang sudah mumpuni bertahun-tahun dalam bisnis, PT ini diterima dengan baik oleh masyarakat di Kota Batam. Produk Happy Potato tersedia di berbagai pasar swalayan di Kota Batam dan juga di beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau atau di luar Kota Batam. Untuk struktur organisasi perusahaan itu seperti struktur organisasi pada umumnya. Yang pertama ada pemilik, lalu ada General Affairs Department, lalu ada Production Department. Di bawah General Affairs ini ada manajer dan Financial Accounting Department, lalu ada staffnya, ada Human Resource Department atau HRD, ada staffnya juga, Purchasing Department juga beserta staff, Sales dan Marketing sama, Maintenance Department dan Security Department. Untuk Production Department itu yang pertama ada manager, lalu ada 2 supervisor. Supervisor yang pertama itu memegang Departemen Pembukuan, lalu di bawahnya pencucian, pengupasan, perendaman, pengemasan, pengirisan dan penirisan, lalu pemilihan, dan yang terakhir penggorengan. Di masing-masing departemen ini ada stafnya. Untuk lokasinya sendiri, lantai satunya itu merupakan tempat produksi atau production area untuk memproduksi keripik tersebut, dan lantai 2-nya adalah office atau berhubungan dengan administrasi. Kebijakan pada PT ini yang pertama adalah pricing. Dalam menentukan harga jual, PT Happy Potato menerapkan sistem markup sebesar 100% pada budgeted COGS perusahaan. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya fluktuasi harga jual setiap bulannya. Yang kedua ada inventory management. Pertama adalah pengendalian persediaan bahan baku. PT Happy Potato mengimplementasikan metode just in time dalam usahanya. Yang kedua, PT Happy Potato telah menjalin kesepakatan bersama supplier bahan baku supaya berjalannya inventory manajemen ini dengan baik. Yang ketiga, penggunaan metode yang ini diharapkan untuk menjaga kualitas bahan baku sehingga dapat mengurangi risiko-risiko produk gagal. Lalu, selain itu, penggunaan metode ini dapat menghemat biaya-biaya berupa setup cost atau order cost yang dikarenakan minimnya angka persediaan bahan baku beserta adanya kesepakatan bersama supplier. Lalu ada sales and commission fee. Terdapat 2 cara pembayaran yang disediakan oleh PT Happy Potato, yakni dengan cara pembayaran cash atau kredit. Lalu yang kedua ada commission fee, diberikan kepada salesperson sebagai biaya insentif untuk meningkatkan kinerja dia. Lalu ada sales discount. PT Happy Potato ini memberikan kebijakan diskon kepada customer apabila mereka melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari. Kebijakan tersebut juga berlaku untuk customer yang melakukan pembayaran secara
cash ataupun kredit, dua-duanya sama. Lalu ada sales discount, ini juga diberikan kepada customer apabila terdapat kecacatan atau gagal dalam produk. Begitu. Lalu ada lean manufacturing. Jadi ini tuh fungsinya untuk meningkatkan efektivitas beserta mengurangi biaya aktivitas pada proses produksi. Sistem ini juga mengeliminasi non-value added activity atau yang tidak terlalu memberikan efek yang signifikan. Lalu ada activity based management. Ini pengalokasian biaya pada produk. PT Happy Potato menggunakan metode ini supaya lebih akurat dan rinci dibandingkan dengan metode plain white ataupun departmental. Lalu ada metode depresiasi. Karena mesin-mesin produksinya banyak, jadi ini tuh digunakan untuk mendukung operasional administrasi perusahaan. PT Happy Potato menggunakan garis lurus atau straight line dalam perhitungan biaya depresiasinya. Oke, selanjutnya saya Rachel dan saya akan menjelaskan perhitungan dasar unit cost kami. Untuk yang pertama yaitu untuk direct materials. Dari direct materials ini, description sini ini adalah bahan-bahan yang kami perlukan untuk pembuatan keripik kentang. Jadi perhitungan materialis ini untuk satu bungkus keripik kentang, usage-nya ini kami mengambil perkiraan kira-kira dalam satuan kilogram kami butuhkan 0,78 kentang, 0,025 kilogram gram dan lain sebagainya. Untuk unit price ini harga untuk satuan kilogram, jadi total cost-nya itu untuk satu bungkus keripik kentang sebesar 3.694.95 gitu. Yang selanjutnya yaitu direct labor cost. Jadi ini adalah gaji untuk yang manufaktur, yang berhubungan langsung dengan produk kami. Ini departemennya ada 2, 3, ada beberapa 7 atau 8 gitu. Dan ini kami pakai gaji per bulannya untuk gaji UMK Batam yaitu 4.150.000. Ini manpowernya adalah total karyawan kami yang untuk manufaktur saja. Jadi ini usage-nya dalam waktu itu kami juga mengasumsikan pakai perkiraan. Rate hour-nya ini kami bagikan dari gaji per bulannya. Jadi total untuk labor cost-nya itu 70 juta. Ini untuk total produksi kami selama 1 bulan. Jadi 1 bulan kami budgetkan sebesar 185.900 bungkus. Nanti akan dibagikan dalam perhitungannya. Untuk variable cost kami menggunakan ABC method. Jadi ini activity yang kami perlukan dan ada 2 lagi, utilities sama supplies itu variable cost juga. Ini perhitungannya. Activity rate juga kami pakai perkiraan, lalu number of activity juga perkiraan. Untuk packing, utilities sama supplies itu kami pakai total bungkus yang kami produksi untuk 1 bulan 185.900. Jadi total overheadnya itu untuk variable 174. Ini juga untuk 1 bulan. Kemudian yaitu fixed cost. Ini fixed cost kami untuk depreciation, indirect labor dan insurance serta maintenance expense. Ini biaya tetap tiap bulannya. Depreciation kami hitungnya dari total aset-aset yang perlu kami. Ini fixed cost untuk yang itu. Jadi ini depreciationnya itu hanya untuk yang langsung berhubungan langsung dengan manufaktur seperti mesin-mesin. Kami ada 6 mesin dan ada beberapa lagi seperti ada turbin untuk produksi untuk yang ada di gudang situ, untuk yang tempat produksi. Lalu indirect labor ini kami ada karyawan untuk perusahaan, ada office-nya ada 30 karyawan, ada insurance ini juga maintenance, jadi totalnya 73 juta. Laporan keuangan. Jadi saya akan menjelaskan tentang laporan keuangannya juga. Yang pertama yaitu laporan rugi laba untuk periode Desember. Ini kami mulainya untuk periode yang akan kami jelasin selanjutnya itu untuk periode 2020 bulan Januari dan Februari. Ini laporan laba rugi yang bulan kemarin, bulan Desember tahun 2019. Penjualannya 2 jutaan. Ini untuk 2M, penjualannya 2M untuk 1 bulan. Itu untuk produksi yang 100
85.200 bungkus. Jadi diskon penjualan kami mengasumsikan setiap bulannya itu sebesar 1% dari penjualannya. Jadi dapatnya 20 juta ini. Retur penjualan untuk bulan Desember kami ada 1.300. Jadi dapatnya segini. Untuk harga jual kami per produk, kami hitungnya harga jual kami 11.000. Harga jual satu bungkus keripik kentang. Jadi ini kami kalikan dengan harga jualnya. Dapatnya laba kotor sebesar 1 jutaan. Dan ini beban-beban kami. Ada beban gaji, komisi, air listrik, dan lain-lain. Untuk beban bunga itu kami ada melakukan pinjaman dengan bank sebesar 500 juta. Jadi tiap bulannya itu untuk 1 tahun bunganya sebesar 12%. Jadi untuk beban bunganya kami akan bayarkan setiap bulannya tetap sama seperti itu. Untuk laba bersih di bulan Desember sebesar 800 jutaan. Ini akan dilanjutkan untuk laporan perubahan modal. Jadi perubahan modal ini di sini ada laba bersih sebesar 800-an. Untuk modal awalnya ini karena ini hanya data dummy, jadi kami membuat data dummy dan ini kami perkiraan semua, kami ngarang angkanya dapatnya 1 M berapa. Jadi modal akhir kami untuk bulan Desember 2 M 500-an. Kemudian untuk laporan neraca bulan Desember ini aset-asetnya untuk persediaan kami ada perkiraan juga total persediaan kami ada berapa. Ini ada asuransi, lalu aset tidak lancar. Ini jadi aset tidak lancar di dalam ada termasuk aset-aset mesin-mesin kami. Seperti ini semua mesin-mesinnya ada depresiasinya, kami ada menghitungkan pakai depresiasi straight line method. Nanti itu kami ada perhitungkan perkiraan berapa tahun usefulnya, lalu residual sama costnya berapa. Total aset kami 3 M 100-an. Lalu ini hasilnya akan sama dengan total liability sama ekuitas kami. Ini utang gaji kami untuk karyawan 47 karyawan, utang utility sama utang bank yang dimana kami pinjam 500 juta itu untuk 10 tahun. Ini modalnya, jadi hasilnya sama. Kemudian untuk laporan laba rugi bulan Januari, penjualan kami untuk bulan Januari itu sebanyak 185.150 bungkus. Jadi ini penjualannya untuk yang 185 150 bungkus. Diskon penjualannya tetap sama 1% dari penjualan kami. Returnya ini kami bulan ini 650 bungkus. Lalu dapatnya laba kotor sebesar segitu 800-an. Ini beban-beban kami. Laba bersih kami 673. Kemudian ini yang bulan Februari. Bulan Februari penjualan kami sama seperti yang kami budgetkan 185.900. Itu penjualannya perhitungan sama juga. Untuk laba bersihnya 633 juta. Laba bersihnya. Ini laporan perubahan modalnya untuk bulan Januari sama Februari. Dapatnya laba bersih kami dapatkan dari perhitungannya, dan modal awal itu dapatnya dari bulan kemarin punya. Jadi bulan Januari kami dapatkan dari bulan Desember, dan Februari dapatnya dari bulan Januari. Dapatnya sebesar 3 M, sekitar 3 M berapa untuk setiap bulannya. Ini laporan neraca untuk bulan Januari. Ada kas dan aset tidak lancar tetap sama seperti mesin-mesin yang kami ada. Kemudian ini total asetnya 3 M, total liabilitas tetap sama. Selanjutnya untuk bulan Februari, ini juga perhitungannya kami ada deposito di bulan Februari sebesar 730. Jadi sebelumnya kami belum ada. Ini termasuk aset lancar kami. Total aset kami untuk bulan Februari naik karena kami ada deposito. Hasilnya akan sama dengan total liability, total kewajiban sama ekuitas kita. Nah, metodenya itu adalah CVP analisis. Nah, sebelumnya itu kami masih tahu CVP analisis ini menggunakan biaya anggaran. Nah, di sini Captivo itu mempunyai kebijakan dalam perhitungan anggaran itu selama 6 bulan itu sama. Jadi anggarannya itu tetap sama selama 6 bulan. Nah, pertama itu adalah BIP. BIP itu merupakan di atas yang dimana total keuntungan dan total kerugian itu sama dengan 0.
Nah, yang pertamanya adalah BEP unit. BEP unit itu merupakan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai BEP. Di sini untuk menghitung BEP kami menggunakan contribution margin approach. Yang rumusnya itu adalah fixed cost dibagi dengan contribution margin. Nah, di sini untuk perhitungan bulan Januari dan Februari itu sama karena mereka menggunakan anggaran yang sama. Jadi BEP unitnya itu adalah harus dijual 7.340 bungkus untuk mencapai BEP. Setelah itu BEP reserve. BEP reserve itu merupakan jumlah pendapatan dari penjualan untuk mencapai BEP. Rumusnya itu adalah operating income sama dengan sales dikali 1 variable cost ratio fixed cost. Nah, variable cost ratio itu didapat dari variable cost dibagi dengan selling price, yaitu sama dengan 0,91 lebih. Sehingga perhitungan untuk bulan Januari dan Februari sama karena mereka menggunakan anggaran yang sama. Total penjualan yang harus dicapai untuk mencapai BEP adalah 80.745-an. Dan berikutnya adalah targeted profit. Targeted profit itu adalah profit yang kita ingin capai pada suatu periode tertentu. Nah, di sini kita mengasumsi bahwa kita akan mencapai profit sebesar 50% dari sales revenue. Rumusnya itu adalah operating income sama dengan sales dikurang variable expense dikurang fixed expense. Maka total unit yang harus kita jual untuk mencapai 50% profit itu adalah 16.187 bungkus keripik kentang. Setelah itu before tax profit. Before tax profit itu adalah sebelum pajak. Rumusnya itu adalah sales sama dengan fixed expense ditambah target profit dibagi CM ratio. Untuk dua periode ini mempunyai perhitungan sama karena mereka menggunakan anggaran yang sama. Jadi total laba sebelum pajak itu 178 juta lebih. Berikutnya itu adalah after tax profit target atau laba setelah pajak. Rumusnya itu adalah operating income sama dengan net income dibagi 1 tax rate. Nah, di sini kita mengasumsi bahwa tax rate itu sebesar 35%. Jadi untuk kedua periode itu mempunyai perhitungan yang sama karena menggunakan anggaran yang sama. Jadi laba setelah pajaknya itu adalah 144.219. Untuk margin of safety ini merupakan jumlah unit yang melebihi dari BEP. Jadi di sini kami ada dua margin of safety in unit sama in sales. Nah, yang in unit itu merupakan current sale unit dikurang BEP in unit. Sama dengan 178,559 bungkus keripik kentang. Untuk kedua periode mempunyai perhitungan sama karena menggunakan anggaran yang sama. Dan sedangkan margin of safety in sales itu merupakan jumlah pendapatan yang melebihi dari BEP in sales, yaitu sebesar 1M964,154. Untuk kedua periode ini mempunyai perhitungan sama karena menggunakan anggaran yang sama juga. Setelah itu DOL atau Delivery of Operating Leverage. Nah, di sini kami budgeted sales unitnya itu ada sebanyak 185.900 unit keripik kentang. Jadi rumus DOL itu adalah contribution margin bagi operating income. Contribution margin itu dapat dari sales dikurang variable expense, yaitu sebesar 1M870 lebih, dan operating income itu contribution margin dibagi dikurang fixed expense sama dengan 1M709. Jadi total DOL untuk kedua periode tersebut sama, yaitu 1,041 karena mereka mempunyai anggaran yang sama. Setelah itu kita kalau mengasumsi akan mengalami peningkatan 50% di penjualan, maka
akan meningkat di operating income sebesar 52,06% untuk kedua periode tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia. Saya Safira dan akan menjelaskan tentang budgeted for planning and control. Untuk budget pertama kami itu ada flexible production budget, di mana kami memiliki 3 range of production unit, di mana PT Happy Potato mengasumsi bahwa pada saat keadaan normal akan memproduksi 185.900 unit dan produksi minimum adalah 158.150 unit dan produksi maksimum ada 186.700 unit. Variable cost per unit kami dapatkan dari perhitungan DMDLOH yang tadi dijelaskan oleh Rachel, sehingga kami mendapatkan production cost untuk 185.150 unit itu sebesar 1M 1 jutaan. Untuk yang 185.900 unit 1M 5 jutaan. Dan untuk 186.700 unit adalah 1M 9 jutaan. Untuk budget yang bulan 1 dan bulan 2 itu sama karena PT Happy Potato menetapkan kebijakan untuk menggunakan budget atau anggarannya selama 6 bulan. Untuk budget kedua kami ada static production budget, di mana kami membandingkan antara actual yang terjadi dengan budget yang kami gunakan. Actual yang terjadi pada saat bulan Januari itu adalah 185.150 unit dan kami budgetkan adalah 185.900 unit, sehingga kami memiliki varian sebesar 750 unfavorable karena budget kami lebih besar daripada aktual kami. Sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu unfavorable sebesar 134.825.346,02. Untuk yang budget static production budget kami yang Februari itu kami memiliki actual dan budgeted unit production itu sama, yaitu 185.900. Jadi kami mendapatkan varian sebesar 180.900-an. Nah, varians unfavorable ini kami dapatkan karena adanya inflasi dari harga beli barang dan juga karena kompetensi karyawan yang kurang sehingga membutuhkan waktu dan resources yang lebih. Yang ketiga ada managerial performance report, di mana kami membandingkan actual result dengan flexible budget, lalu membandingkan flexible budget dengan static budget. Untuk yang actual result dibandingkan dengan flexible budget, kami menggunakan unit produce yaitu 185.150 unit, sehingga mendapatkan flexible budget varian sebesar 138 jutaan unfavorable dikarenakan flexible budget kita lebih kecil daripada actual resultnya. Lalu jika dibandingkan dengan static budget yaitu 185.900 unit, mendapatkan volume varian yaitu favorable sebesar 3 jutaan. Nah, favorable ini juga belum tentu dia menguntungkan dikarenakan static budget memiliki unit produksi yang lebih banyak daripada flexible budget. Jadi bisa dibilang performa produksinya menurun. Untuk managerial performance report yang Februari itu kami menggunakan actual result, flexible budget maupun static budget adalah sama, yaitu unit produksinya itu 185.900 unit. Sehingga tidak memiliki volume variance, tapi memiliki flexible budget variance yaitu 180 jutaan. Lalu ada actual versus flexible performance budget, di mana kami membandingkan antara budget dengan actual kami. Yang budgetnya angkanya didapatkan dari perhitungan DMDLOH yang dijelasin. Untuk actual adalah pengeluaran dari bulan tersebut. Unit produknya itu adalah 185.150 unit. Jadi untuk yang bulan Januari terdapat varian sebesar 138.500.000-an, itu unfavorable, dan di Februari kami memiliki actual dan budgeted unit yang sama yaitu 185.900, sehingga memiliki varian sebesar 180.900-an yaitu unfavorable.
Kedua unfavorable ini juga dikarenakan karena adanya inflasi harga dan juga dengan performa karyawan yang kurang, sehingga membutuhkan resources dan waktu yang lebih. Untuk selanjutnya akan dijelasin oleh Sherly Angelica. Saya Sarli dan sekarang akan menjelaskan mengenai activity flexible budget untuk bulan Januari dan Februari. Dan activity flexible budget ini merupakan anggaran yang dialokasikan berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh yang terdapat dalam proses produksinya. Sehingga dikarenakan aktivitasnya bersifat mengeluarkan biaya yang bersifat variabel, sehingga biaya-biaya dilakukan pun dapat dibiarkan tidak stabil. Dan di depannya dikarenakan PT Happy Potato menganggarkannya untuk 185.900 bungkus Happy Potato, sehingga anggaran untuk kedua bulan ini adalah sama. Dan di sini adalah Activity Based Performance Report untuk Januari 2020 dan Februari 2020. Dan di sini adalah perbandingan antara actual cost, yaitu harga actual yang terjadi, dan juga budgeted cost, yaitu angka yang kita prediksikan, yang dimana kita dah hitung sebelumnya. Dan di sini kita bisa melihat ada terjadinya variance yang unfavorable untuk bulan Januari itu sebesar 6.800.000-an dan Februari ini 7.500.000-an. Kenapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan adanya peningkatan harga dan juga lebih utamanya disebabkan oleh kurang kompetennya karyawan proses produksi tersebut, sehingga meningkatkan angka level of activity dan menyebabkan semakin besarnya variance tersebut. Dan sekarang kita akan melanjut ke bagian ABM. Dan di sini kita diberitahukan bahwa PT Happy Potato ini menggunakan pendekatan Activity Based Management sebagai salah satu cara untuk mengontrol aktivitas mereka. Dan sehingga mereka membuat sebuah report, yakni Value and Non-Value Added Cost Report, untuk melihat performanya masing-masing punya performa aktivitasnya. Dan di sini kita bisa lihat adanya activity driver SQ, yaitu standar quantity ataupun value added quantity yang ditetapkan oleh perusahaan PT Happy Potato. Actual quantity yang di sini merupakan angka sebenarnya yang terjadi, dan juga SP yaitu standard price. Dan di bawahnya terdapat value and non-value added cost report untuk bulan Januari, di mana kita bisa lihat adanya value added cost dan non-value added cost. Untuk value added cost di sini, perhitungannya didapatkan berdasarkan SQ dikali dengan SP. Dan untuk non-value added cost-nya itu didapatkan dari AQ dikurang dengan SQ. Dan hasil tersebut dikali dengan SP. Dan rumus itu berlaku untuk semua aktivitas. Hingga kita bisa melihat bahwa terjadinya value added cost sebesar 150-an juta dan value added cost sebesar 3 jutaan. Sehingga company harus mengeluarkan biaya sebesar 153 jutaan untuk bagian aktivitasnya. Dan karena PT Happy Potato menggunakan Kaizen Standard untuk melakukan evaluasi aktivitasnya, sehingga mereka melakukan value activity analysis untuk tiap bulannya. Sehingga di sini kita bisa melihat ini adalah value and non-value added cost report untuk bulan Februari. Di mana sama juga rumusnya, yaitu SQ untuk value added cost itu SQ dikali dengan SP, dan non-value added cost itu AQ dikurang SQ dikali dengan SP. Sehingga kita bisa melihat pada bulan Februari adanya value added cost sebesar 150 jutaan 800-an, dan non-value added cost itu sebesar 3.200.000-an, dan sebenarnya company ini harus mengeluarkan 154 jutaan untuk bagian aktivitasnya sendiri. Karena company ini menggunakan activity based management dan juga Kaizen, jadi perlunya melakukan evaluasi mengenai performa aktivitasnya, di mana dimulai dengan cara
mengeliminasikan non-value added activity-nya. Sehingga manajer PT Happy Potato membuat trend report mengenai non-value added cost, di mana kita membandingkan bulan Januari dan Februari untuk melihat apakah adanya perubahan baik, buruk, ataupun baik mengenai aktivitas tersebut. Dan di sini kita bisa melihat kalau pada bulan Januari untuk machining dan inspecting terjadinya sebesar 3 jutaan, dan Februari itu terjadi 3.200.000-an. Dan di sini kita bisa melihat kalau sebenarnya itu malahnya kondisi semakin memburuk, bukannya membaik. Kenapa hal tersebut terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan kurang kompetennya karyawannya, sehingga menambahkan level of activity, dan menambahnya level of activity juga menyebabkan meningkatnya harga tersebut. Dan di sini kita berdasarkan report sebelumnya, kita bisa melihat bahwa adanya aktivitas yang memang sebelumnya tidak dialokasikan biaya sama sekali. Hal itu mengapa terjadi? Dikarenakan manajer menganggap kalau biaya tersebut sebenarnya tidak perlu untuk dikeluarkan dalam proses produksi pembuatan produk keripik kentang ini. Akan tetapi proses aktivitas inspecting tersebut ternyata terjadi, sehingga company itu mau melihat seberapa banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas ini, dan sebenarnya angka sebenarnya juga seberapa banyak yang digunakan oleh PT Happy Potato dalam mengerjakan aktivitas tersebut. Dan untuk Januari di aktivitas inspecting, kalau standar kuantitinya itu 0, di mana manajer tidak memprediksikan adanya kegiatan tersebut. Dan ternyata untuk secara nyatanya adanya actual quantity yaitu sebesar 150. Dan untuk penggunaannya secara menyeluruhnya, secara fixnya ternyata tetap 150. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa semakin meningkatnya produksi PT Happy Potato, waktu yang dibutuhkan oleh PT Happy Potato untuk melakukan inspeksi pun semakin meningkat, dan tidak adanya unused capacity variance. Artinya hal itu sangatlah kritikal untuk company, dan sehingga mereka harus memikirkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dan juga untuk bulan Februari kita juga bisa melihat kalau mereka itu juga memprediksi kalau inspeksi itu tidak digunakan sama sekali, dan ternyata terjadi juga di keadaan nyatanya, dan pun digunakan secara menyeluruh tanpa ada yang tersisa, sehingga bisa dilihat kalau performa mengenai inspecting itu sangatlah kurang baik. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Kak Sarah. Baik, saya akan melanjutkan ke Quality and Environmental Cost Management. Jadi di Januari 2020 PT Happy Potato Quality Cost Report memperoleh yang pertama prevention cost terdiri dari quality training, recruiting, marketing research, masing-masing sudah tertera angkanya 8.800.000, 1.500.000 dan 2 juta, dan masing-masing cost totalnya adalah 2 juta, 12.300.000 dengan percentage of sales 0,604%. Lalu untuk appraisal cost itu ada material inspection, product acceptance, dan memperoleh total 2.880.000. Lalu internal failure cost yaitu scrap dan repair masing-masing 4 juta, 2 juta, 105, dan memperoleh total 4 juta, 2. External failure cost ada memperoleh 8,937, dan semua totalnya 28,120 jutaan. Lanjut untuk yang bulan Februari, dengan tabel yang sama, biaya prevention cost, appraisal, internal failure, dan eksternal memperoleh total 20.366 sekian, dan dengan percentage totalnya yaitu 0,998%. Jadi di periode Januari 2020 PT Happy Potato ini menginvest 1,381% pendapatannya buat biaya kualitas sebesar 28,120 juta. Pada Februari 2020, PT ini mengalami peningkatan kualitas
yang signifikan. Jadi bisa dilihat dari menurunnya total investasi di biaya kualitas menjadi 0,996% atau setara dengan 20.366. Peningkatan ini itu bisa dilihat dari menurunnya unit retur dari 650 bungkus ke 315 bungkus. Dan juga turunnya biaya pemberian diskon yang disebabkan karena berkurangnya kecacatan produk dari 1,787 juta ke 637.000 sekian. Lalu untuk grafik di sini sudah tertera untuk prevention cost-nya pada 31 Januari 2020. Prevention cost itu 0,60%, lalu appraisal cost-nya 0,14%, internal failure cost yaitu 0,30% dan external failure cost 0,44%. Pada Februari tanggal 29 2020, prevention cost 0,42%, appraisal cost 0,17%, internal failure cost 0,31% dan eksternalnya 0,20%. Berdasarkan dari penggambaran di sini, itu yang biru menggambarkan prevention cost, yang orange menggambarkan appraisal cost, yang gray atau abu-abu menggambarkan internal failure cost, dan yang kuning adalah external failure cost. Di sini bisa dilihat grafiknya. Lalu lanjut ke selanjutnya. Jadi di sini diperoleh prevention cost-nya totalnya dapatlah 19,800 sekian dengan persentasenya 9,93%. Detection cost-nya memperoleh total 47,291 dengan percentage of operating cost 23,68%. Internal failure-nya memperoleh 18,66 sekian dan total dari semua ini total improvement cost-nya yaitu 85.790 dengan persentasenya 42,96. Lalu selanjutnya dengan tabel yang sama, hanya angkanya yang Oke. Lalu pada periode Januari 2020, PT Potato ini kembali menginvest sebesar 42,96% biaya operasional untuk biaya lingkungan atau setara dengan 85.791. Di Februari 2020, PT Happy Potato menginterpretasikan 0,9996% biaya operasional untuk lingkungan atau setara dengan 87,791 juta. Jadi perbedaan persentase yang didapatkan dari kedua periode ini dikarenakan perbedaan biaya operasional pada perusahaan tersebut. Pada bulan Januari sampai Februari 2020, itu dari total environmental cost-nya itu 85.791 sekian, dan yang terakhir selanjutnya total environmental cost-nya juga pada bulan Februari 2020 itu 85.791. Jadi ini dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan dan menjaga kelestariannya, PT Happy Potato itu menginvest 85.791 juta di periode Januari dan Februari. Makanya dapat yang tadi. Lalu untuk biaya lingkungan, investasi yang dilakukan tadi itu ternyata membawa laba bagi perusahaan sebesar 19,1 juta pada masing-masing bulan. Dan di sini adalah ABC Segmental Income Statement. Kenapa dibuatnya ABC Segmental Income Statement ini? Karena diharapkan dengan pandangan yang berbeda, manajer PT Happy Potato dapat memiliki data atau referensi lainnya sehingga dapat lebih akuratnya dalam melakukan decision making. Dan di sini kita bisa melihat pada bulan Januari terjadinya sales sebesar 2M36 jutaan, yang dimana dengan total penjualan produknya itu sebesar 145.150. Dan di sini adanya contribution marginnya sebesar 971 jutaan dan operating income-nya 696 juta.
Dan untuk Februari, sini kita bisa melihat ada sales yang sebesar 2.044 juta, 2M 44 jutaan dengan total jual unitnya itu sebesar 185.900 bungkus. Dan operating income itu sebesar 659.000. Dan di sini kita bisa melihat meskipun adanya peningkatan dalam sales di sales, akan tetapi operating income yang dihasilkan ternyata lebih rendah dibandingkan dengan bulan Januari, di mana salesnya itu cuma untuk unitnya 185.150. Hal itu disebabkan oleh adanya peningkatan pada variabel expense-nya. Dan berdasarkan data ini, manajer Happy Potato dapat melakukan evaluasi mengenai variable expense-nya, apakah dikarenakan adanya peningkatan harga ataupun adanya kelebihan non-value added activity dan sebagainya, sehingga bisa melakukan decision making yang lebih baik untuk bulan selanjutnya. Baik, di akhir kita ada kesimpulan. Oke, jadi berdasarkan analisis laporan keuangan internal dan eksternal PT Happy Potato itu bisa disimpulkan bahwa yang pertama pengendalian internal PT Happy Potato masih dikatakan kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat mulai dari kebijakan diterapkan oleh PT Happy Potato, jadi dari kebijakannya. Lalu yang kedua, kebijakan yang ditetapkan oleh PT ini kurang mendekati dengan aktual, di mana PT ini memberlakukan kebijakan penggunaan anggaran sebagai basis perhitungan untuk 6 periode. Penetapan kebijakan ini tuh mengakibatkan anggaran-anggarannya itu setiap periodenya nggak menggambarkan kondisi atau biaya yang sebenarnya. Jadi tidak menggambarkan bagaimana biaya yang sedemikian rupa. Lalu selain mengenai hal kebijakan, PT Happy Potato juga memiliki titik kelemahan lainnya dalam pengendalian internal, yaitu dalam kompetensi karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari trend report non-value added cost, di mana adanya peningkatan pada aktivitas mesin dan aktivitas inspeksi. Jadi masih tinggi biaya yang dua ini tuh masih tinggi. Lalu meskipun dengan adanya peningkatan dalam produksi yang menyebabkan peningkatan ini, di sisi lain dapat dilihat bahwa kurang kompetennya karyawan bidang produksi sehingga PT ini wajib mengeluarkan biaya besar untuk memproduksi unit lebih banyak. Jadi pengeluaran biayanya itu terlalu besar. Dan dari sini data yang digunakan untuk menyusun anggaran diharapkan dapat memaparkan kondisi sebenarnya atau semaksimumnya. Oleh sebab itu, perlu kerjasama antar bagian purchasing dengan finance dalam menyusun anggarannya itu. Lalu, sarannya, ya yang tadi juga saran, lalu kebijakan dalam jangka waktu penggunaan anggaran untuk basis perhitungan alangkah lebih baik diperpendek waktunya sehingga data yang digunakan nggak terlalu jauh dari kenyataan atau nggak begitu kelihatan bedanya dengan yang aktualnya. Lalu perlunya melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, baik itu yang finansial, secara finansial maupun yang non-finansial. Dan yang terakhir, saran yang terakhir yaitu meningkatkan pelatihan terhadap karyawan bagian produksi. Jadi karyawannya angka lebih baik dievaluasi dan di training. Baik, sekian dan terima kasih buat Cik Ivon selaku dosen yang bersangkutan sudah memberikan kesempatan untuk mengerjakan UAS ini, dan teman-teman saya semua terima kasih sudah banyak membantu. Dan begini kurang lebih presentasi kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jadi kami dari kelompok PT Happy Potato mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.